Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Memasuki hari ke-16 di bulan suci ini, kita akan membahas Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Imam Tabrani telah meriwayatkan melalui jalur Hisham ibnu Ahmad dari Ismail ibnu Jashi dari Amr bin Qais al-Akhli bahwa ia pernah mendengar Muawiyah ibnu Sufyan berkata, ayat ini bukan ayat yang paling akhir diturunkan. Ini saya ambil dari tafsir Ibnu Al-Qasir ya. Selanjutnya yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW, katakanlah orang musyrik itu yang mendustakan kepada mereka, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia barang siapa menyangka aku ini dusta adalah yang mendatangkan dan semisal dan apa yang aku sampaikan ini, kan sebenarnya aku tidak mengetahui hal yang gaib menyangkut berbagai berita masa silam sampaikan pada kalian berdasarkan perintahan kalian, seperti kisah tentang para pemuda penghuni gua dan kisah Zulkarnain. Kisah tersebut ternyata sesuai dengan kejadian sebenarnya. Seandainya bukan karena Allah yang telah memberitahukannya kepadaku, tentulah aku tidak mengetahuinya, dan sesungguhnya aku hanya beritahukan kepada kalian bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang aku seru kalian untuk menyembahnya, adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak sekutu baginya. Barang siapa mengadakan perjumpaan dengan Tuhannya, yakni ingin peroleh pahala dan kebaikan, maka adalah ia mengerjakan amal yang soleh, yaitu segala amal perbuatan yang setuju oleh syariat Allah. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat pada Tuhannya, yakni dengan mengerjakan amal yang semata-mata hanya karena Allah, tiada sekutu baginya. Demikianlah syarat utama dari amal yang diterima oleh Allah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan syariat yang telah dijelaskan Rasulullah SAW. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan melalui hadis Ma'mar dari Abdul Karim Al-Jazari dari Taus yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengerjakan banyak amal perbuatan karena menginginkan pahala Allah, tapi aku suka juga bila amal perbuatanku terlihat oleh orang-orang. Rasulullah SAW tidak menjawab sepatah kata pun kepadanya hingga turunlah ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah padanya. Hal yang sama juga seperti itu yang diriwayatkan lain. Jadi artinya Allah itu tidak butuh tidak butuh amal ibadah kita yang tidak karena Allah. Nah, jadi yang sesungguhnya sampai Rasul tuh khawatir akan menimpa kalian tuh setelah saya itu adalah yang paling khawatirkan akan menimpa kalian adalah syahwat tersembunyi dan syirik gitu. Syirik, ya Allah berilah kami dan amal yang luas, karena Rasulullah itu kita itu setan tuh nggak pernah putus asa. Jadi setan tuh putus asa untuk disembah di Jazirah Arab, tapi mengenai syahwat yang tersembunyi kamu tahunya itu syahwat duniawi, termasuk suka pada wanita dan ketamaan dunia. Lalu syirik itu apa? Syahadat menjawab, tentu kalian mengerti bila kalian melihat seseorang laki melakukan amal karena orang lain, atau berpuasa karena orang lain, atau dia bersedekah karena ingin dipuji orang lain, itu menurut dia telah berbuat syirik. Bukannya itu menurutnya sih iya betul demi Allah. Jadi kita itu enggak karena syahadat berkata, ya pernah benar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat dengan pamer, maka sesungguhnya ia telah musyrik. Barang siapa yang berpuasa karena pamer, sesungguhnya ia telah musyrik. Dan barang siapa bersedekah karena pamer, sesungguhnya ia telah musyrik. Pada saat itu juga Auf ibnu Malik berkata, apakah Allah tidak menerima bagian dari apa yang dikerjakan karena merekam pahala dari amal itu, atau menolak bagian dari amal itu yang pelakunya menyebutkan dia dengan yang lain? Maka syahadat saat itu juga menjawab dengan bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah pernah berfirman, aku adalah sebaik-baik pemberi terhadap orang yang berbuat syirik kepadaku. Barang siapa yang mempersekutukan aku dengan sesuatu, maka sesungguhnya perbuatan itu baik yang banyak maupun yang sedikit aku berikan kepada temannya sekutunya itu, dan dia persekutukan dengan aku karena aku gak butuh, karena aku tidak memerlukannya. Jadi mungkin itu aja ya, karena memang syarat utama ya integritas itu semua karena Allah. Kalau kita kan ada integritas sama dari kita, jadi semuanya itu
adalah karena Allah semata. Nah, karena apa, Allah Subhanahu wa taala di akhirat tuh, aku adalah baik bersekutu dan siapa yang bekerja sama amal yang dalamnya yang bersekutuan aku dan selainku, maka aku pasti tidak amal itu. Kan kan pernah sering kita lihat ya, ada apa apa namanya, ada orang yang ahli Quran, terus ini tidak diterima, sudah kamu pergi ke neraka karena kamu melakukannya, biar kamu disebut orang yang ahli Quran, padahal kamu tidak, karena aku, seretlah dia ke neraka. Ada yang seorang mujahid berjihad, terus bukan, kamu melakukannya bukan karena aku, karena kamu ingin disebut pahlawan, maka dia seperti itu, diseret ke neraka. Ada yang suka berinfak banyak, kamu bukan karena aku, karena Allah belum tahu ya, karena Allah menciptakan kita. Dia akan, kamu karena ingin dibuat sebagai orang dermawan, kamu udah dapatkan di dunia, udahlah kamu gak usah. Nah, bayangkan ya, itu kita akhirnya nggak dapat apa-apa. Sama seperti orang musyrik itu kan, kalau orang musyrik non Islam ya jelas-jelas Allah sudah berfirman dia nggak akan dapat bagian apa-apa, karena dia tidak karena Allah kan melakukannya, walaupun dia berbuat baik tapi dia nggak dapat apa-apa di akhirat. Lah kita yang sudah Islam sama aja kalau nggak ikhlas karena Allah, nggak dapat apa-apa. Ya mungkin itu aja. Ada doa yang sering di amak surat itu, kalau ingin biar kita terhindar dari syirik, itu adalah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nastaghfiruka lima lam ya'lamu. Ya Allah, aku berlindung padamu dari syirik yang aku tahu dan yang tidak ketahui. Mungkin itu aja, lebih kurang sama mohon maaf. Kita akhiri alhamdulillah dan doa penutup masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.